Selamat datang, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP adalah protokol yang digunakan sebagai media transfer untuk layanan berbasis web. Kelompok kami terdiri dari tiga orang. Yang pertama, Rangga Pramudawardana. Yang kedua, Tizar Erik Febrianto. Dan yang ketiga, Suhainda Librado. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang definisi HTTP. Apa itu HTTP? HTTP adalah protokol aplikasi yang merupakan mekanisme standar untuk mengakses data pada web, dan juga protokol yang paling sering dan paling banyak digunakan oleh para pengguna jaringan komputer, khususnya di dalam mengakses alamat suatu situs atau website. Secara khusus, HTTP adalah suatu protokol yang digunakan untuk mentransfer dokumen atau halaman dalam World Wide Web. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan dapat diformat dan dikirimkan dari klien ke server atau sebaliknya. HTTP mengatur aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server dan web browser sebagai respon atas perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP ini. Jika masih bingung, maka saya akan mengilustrasikan pengertian HTTP secara mudah, yaitu ketika Anda mengetikkan sebuah alamat atau URL di browser, maka ketika Anda menekan tombol enter atau cari, secara otomatis web browser akan melakukan penelusuran melalui perintah ke HTTP sesuai dengan alamat yang dituju. Kemudian, setelah web server menampilkan perintah dari HTTP melalui browser tadi, maka web server akan melacak data yang Anda inginkan dan akan segera ditampilkan jika data tersebut masih ada. Aplikasi HTTP juga digunakan untuk mentransfer data berbentuk plain text, hypertext, audio, video, dan beberapa bentuk data lainnya. HTTP merupakan protokol yang paling efisien digunakan untuk mentransfer data hypertext yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai kombinasi antara aplikasi SMTP dan FTP atau File Transfer Protocol. Sebagaimana dalam SMTP dan FTP, dalam HTTP klien akan mengirim pesan-pesan permintaan atau request ke server, dan server tersebut akan mengirimkan respon dari server ke klien. Pada jaringan komputer, umumnya terdapat server dan klien yang saling berkomunikasi. Server dapat melayani satu ataupun beberapa buah klien sekaligus. Terkait dengan adanya komunikasi antara server dan klien, maka protokol HTTP memiliki setidaknya 3 buah fungsi. Fungsi-fungsi ini berkaitan dengan aplikasi dan layanan berbasis web. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membantu web server, yang berarti membantu web server di dalam melakukan tindakan terkait dengan permintaan dari klien. Kemudian yang kedua, membantu aplikasi web browser, yang berarti membantu aplikasi web browser untuk menyajikan data dan informasi yang dikirimkan oleh web server berdasarkan permintaan dari klien. Kemudian yang ketiga, membantu di dalam menerjemahkan suatu pesan, perintah, dan respon, yang berarti membantu di dalam menerjemahkan pesan dan perintah yang berasal dari klien ke server, dan respon yang dikirimkan dari server ke klien. Pembahasan kedua yaitu struktur dan prinsip kerja. Kita mengenal protokol HTTP menggunakan format URL atau Universal Resource Locator. HTTP dalam bentuk yaitu satu metode, dan yang kedua host, yang ketiga port, dan yang terakhir adalah path.
Host menunjukkan nama domain internet yang legal. Port, bilangan yang menunjukkan port HTTP di host. Dan yang terakhir adalah path, yang menunjukkan lokasi resource di dalam host. Contoh, http://www.google.co.id/index.html. Jika kita mengisikan URL tersebut ke browser, browser bertugas untuk mengartikan URL tersebut dan menerjemahkan dalam komunikasi protokol HTTP. Aturan dalam mengartikan format URL HTTP mengikuti aturan umum URL, yaitu case sensitive, kecuali nama dan skema URL case insensitive. Gambaran mengenai pesan permintaan atau request yang dikirim oleh klien ke server dan respon dari server ke klien. Jadi klien meminta data kepada server dan server mengirimkan data ke klien. Gambaran mengenai konsep kerja HTTP. Saat kita membrowsing suatu alamat web memakai suatu web browser atau klien HTTP, sebuah klien HTTP seperti web browser biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP atau IP ke sebuah port tertentu yang terdapat dalam sebuah host. Umumnya port 80 atau 8080. Port 80 adalah default yang digunakan untuk membentuk hubungan antara klien dan server yang menggunakan HTTP untuk menerima permintaan. Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu klien mengirim kode permintaan atau request seperti get/http/1.1 yang akan meminta file dengan mengirim pesan HTTP request ke server www. Begitu menerima kode permintaan dan pesan bila ada, server mengirim kembali kode jawaban seperti 200 OK. Dan sebuah pesan yang diminta atau objek yang dikirim melalui HTTP response atau sebuah pesan error atau pesan lainnya seperti 404 atau not found, 500 internal server error. Kemudian HTTP pada sisi server menutupi koneksi TCP. Request message pada HTTP, yaitu pesan permintaan pada HTTP memiliki format tertentu, terdiri atas 4 bagian. 1. Request line atau baris permintaan, dan yang kedua header atau kepala, dan yang ketiga black line atau baris kosong, dan yang keempat body, tubuh atau bagian ini bersifat opsional atau dapat digunakan atau sebaliknya. Gambaran bagian-bagian request line pada HTTP. Setiap bagian dalam request line dipisahkan oleh sebuah spasi, seperti ada pada gambar tersebut. Pada HTTP, request dapat dikirim dalam 7 macam metode, yaitu yang pertama get, untuk mendapatkan dokumen dari server. Yang kedua hit, untuk mendapatkan information tentang dokumen dari server. Yang ketiga post, untuk memberikan informasi dari klien ke server. Yang keempat path, untuk menyimpan dokumen baru atau hasil update pada server. Yang kelima copy, untuk mengcopy file ke lokasi lain. Yang keenam delete, untuk menghapus dokumen dari server. Dan yang terakhir link, untuk membuat link dari dokumen ke lokasi yang lain. Response message pada HTTP. Pesan respon atau response message pada HTTP memiliki format, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama status line, yaitu baris status, dan yang kedua header, kepala. Yang ketiga blank line, baris kosong, dan yang keempat body. Bagian ini bersifat opsional. Gambaran bagian-bagian status line pada HTTP. Setiap bagian dalam baris status line dipisahkan oleh sebuah spasi. Bagian baris status line message memuat definisi sebagai berikut. Yang pertama versi HTTP, misal HTTP versi 1.1, dan yang kedua kode status atau status code.
mirip pada FTP. Dan yang terakhir, frasa status atau status frase, yaitu deskripsi teks untuk kode status. Kode, frasa, dan deskripsi status respons yang dikirimkan oleh server ke klien sebagai respon pesan permintaan pada HTTP. Pengiriman pesan metode GET dan responnya pada HTTP. Pada gambar berikut, dicontohkan bahwa klien meminta sebuah gambar kepada server, dan server merespon dengan kode 200 yang berarti oke, dan dikirim ke dalam klien. Pengiriman pesan metode head dan responnya pada HTTP. Di sini klien meminta sebuah informasi yang ada pada suatu server, lalu server merespon dan memberikannya kepada klien. Pengiriman pesan metode post dan responnya pada HTTP. Pada kasus ini, klien akan mengirim sebuah gambar kepada server, lalu server merespon oke dan dikembalikan nilai true kepada klien. Pembahasan ketiga mengenai standarisasi HTTP. HTTP ialah suatu protokol yang digunakan oleh World Wide Web. Jadi pengembangan standar HTTP dilaksanakan oleh Konsorsium World Wide Web atau W3C. W3C adalah sebuah komunitas internasional yang meliputi pakar industri dan beberapa anggota organisasi. Kelompok-kelompok ini bekerja sama untuk mengembangkan standar untuk World Wide Web dan juga spesifikasi teknologi utama yang dipakai sebagai basis utama web, seperti URL, HTML, dan HTTP itu sendiri yang dikembangkan dan diatur oleh badan ini. HTTP termasuk dalam protokol internet dan juga menjadi standar internet, yang berarti HTTP juga dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF, karena IETF merupakan sebuah organisasi yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet dan mempunyai misi untuk membuat kinerja internet yang lebih baik dengan menghasilkan kualitas yang tinggi, teknis, dokumen yang relevan yang memengaruhi cara desain, penggunaan, dan mengelola internet. Jadi pengembangan standar HTTP telah dilaksanakan oleh W3C dan juga IETF yang berujung pada publikasi berupa dokumen Request for Comment atau RFC, dan yang paling dirujuk adalah RFC 2616 yang dipublikasikan pada bulan Juni 1999 yang mendefinisikan HTTP/1.1. Pembahasan yang keempat mengenai pembahasan materi tentang HTTP yang diambil dari sebuah jurnal. Koneksi persisten adalah sebuah perbedaan yang signifikan antara HTTP dan versi sebelumnya dari HTTP adalah bahwa konektor persisten perilaku default koneksi HTTP. Terusin aja. Nah, slash. Gak jelas. Koneksi persisten adalah sebuah perbedaan yang signifikan antara HTTP 1.1 dan versi sebelumnya dari HTTP adalah bahwa konektor persisten merupakan perilaku default koneksi HTTP tersebut. Artinya, kecuali dinyatakan lain, klien harus mengasumsikan bahwa server akan mempertahankan koneksi persisten bahkan setelah respon kesalahan dari server. Terdapat struktur atau cara kerja dari koneksi persisten tersebut. Yang pertama, browser membuka koneksi HTTP ke port 80 dari server. Kemudian yang kedua, browser mengirimkan pesan permintaan HTTP tersebut. Kemudian yang ketiga, server menerima permintaan, mengirimkan objek dan mengirimkan tanggapan. Yang keempat, browser menerima respon dan
parsing objek tersebut. Yang kelima, browser akan mengulangi langkah dari urutan 2 sampai 4 untuk setiap menempatkan sebuah objek. Dan terakhir, koneksi TTP ditutup pada permintaan atau batas waktu yang sudah ditentukan. Keuntungan koneksi persisten. Yang pertama, waktu CPU disimpan di router dan host. Dengan membuka dan menutup koneksi TTP yang lebih sedikit, waktu CPU disimpan di router dan host atau klien, server, proxy, gateway, terowongan atau cache, dan memori yang digunakan untuk protokol TTP block control dapat disimpan dalam host. Kemudian yang kedua, permintaan HTTP dan tanggapan dapat pipeline pada sambungan. Permintaan HTTP dan tanggapan dapat pipeline di sambungan. Protokol ini memungkinkan klien untuk membuat beberapa permintaan tanpa menunggu untuk setiap respon, yang memungkinkan koneksi TCP tunggal yang akan digunakan jauh lebih efisien dengan waktu yang telah berjauh lebih rendah. Dan yang ketiga, kemacetan jaringan berkurang. Kemacetan jaringan berkurang dengan mengurangi jumlah paket yang disebabkan oleh TCP terbuka dan dengan memungkinkan TCP waktu yang cukup untuk menentukan keadaan kemacetan jaringan tersebut. Dan yang terakhir, latensi pada permintaan berikutnya adalah dikurangi. Latensi pada permintaan berikutnya berkurang karena tidak ada waktu yang dihabiskan dalam hubungan TCP. Kode status respon HTTP. Informasi 1 ek. Kode status ini menunjukkan respon sementara. Sukses 2 ek. Kode status menunjukkan bahwa permintaan klien berhasil diterima, dipahami, dan diterima. Pengalihan 3 ek. Kode status menunjukkan bahwa tindakan lebih lanjut perlu diambil oleh agen pengguna di memesan untuk memenuhi permintaan tersebut. Berikut adalah contoh-contoh kode status yang ada dalam web. Kode status 403 forbidden. Kode status ini terjadi karena kita tidak diperbolehkan untuk mengakses suatu direktori yang ada dalam suatu website. Kode status 404 not found. Kode status ini terjadi karena halaman yang diminta tidak tersedia atau tidak dibuat. Kode status 407 proxy authentication diperlukan. Ini terjadi karena proxy server sebelumnya diminta oleh service, lalu proxy tersebut tidak diterima dan diminta untuk mengulangnya kembali. Kode status 500 internal server error. Error ini biasanya terjadi karena server mengalami down atau mengalami gangguan. Kode status 504 gateway timeout. Error ini terjadi karena terlalu lama menunggu saat kita meload suatu website. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan.